Keluargaku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, sebab kasih setia-Nya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 24, bait yang pertama dan yang ketiga. Mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersama berdoa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, baik berupa rezeki, kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan ibadah keluarga. Ya Tuhan, kami mendoakan keluarga, lepas keluarga yang belum bisa mengikuti ibadah keluarga ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu agar Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, agar tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-103, ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14. Kita baca secara bergantian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa. Syukur telah Kau berikan Yesus putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa. Syukur telah
Kau berikan Yesus Putramu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar syukur. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan kita yang pada saat ini didasarkan pada 1 Tesalonika pasal 2, 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Jika kita sudah menemukan bacaan Alkitabnya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita bersatu hati memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa ada di sepanjang jalan hidup kami sampai di saat ini. Dalam penghayatan kami di Minggu Prapaskah ini Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa Engkau merangkul, Engkau merengkuh kerapuhan dan keterbatasan kami. Dan karena itu kami mau sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan sebagai respons bakti dan cinta kasih kami atas karya Tuhan yang begitu besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan, biarlah dapat kami kerjakan dalam hidup beriman kami, di keluarga, jemaat, dan masyarakat. Sehingga biarlah Tuhan, dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini, Roh Kudus sungguh-sungguh membimbing kami dan kami sungguh-sungguh mengikuti bimbingan Roh Kudus, lalu kami memahami apa maksud Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup beriman kami dari hari ke hari. Bersabdalah ya Allah di dalam cinta kasih Yesus Kristus, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12 yang menyatakan, "Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menyesuaikan diri dengan tatanan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang dialami bersama di dunia ini, semua lini menyesuaikan diri termasuk dunia pendidikan, dan itu berdampak pada peran tiap anggota keluarga
dalam mengupayakan bersama agar anak boleh bersekolah dengan baik. Ada begitu banyak hal yang dilakukan, ada begitu banyak hal yang diupayakan. Jadi orang tua punya ekstra kerja keras, bukan saja menyangkut biaya sekolah anak, tapi juga menyangkut bagaimana mereka bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Kadangkala kita bisa mengeluh ya bahwa kalau begitu 50-50 saja biaya pendidikannya. Toh orang tua juga yang bekerja keras. Tapi kita bersama-sama dimampukan Tuhan untuk tetap bersyukur, mengatasi berbagai macam hal dan memahami ya, berusaha memaknai proses yang dialami saat ini sebagai bagian dari cara Tuhan memampukan kita di tengah-tengah upaya beradaptasi pada semua tatanan baru yang diterapkan saat ini. Nah, dalam perjalanan membimbing anak-anak, ada seorang teman berkata bahwa di salah satu tugas, gurunya mendapatkan anaknya punya tulisan sangat bagus, sangat indah. Lalu dalam kecurigaan ya, sebagai manusia kan biasa kita curiga begitu, gurunya mencoba untuk menjalani tes mendadak, tes dadakan begitu, agar kemudian sang anak dengan perhatian guru, biasanya sekarang ada yang video call harian, ditentukan waktu dan lain sebagainya, agar kemudian sang guru bisa melihat apakah benar itu tulisan anak atau tulisan orang tuanya. Puji Tuhan, itu memang murni pekerjaan sang anak, sehingga guru pada akhirnya berdecak kagum karena di usia yang masih kecil, TKB begitu, dia punya tulisan yang indah. Bayangkan saja ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau ada di antara kita yang sebenarnya pekerjaan rumahnya dikerjakan langsung oleh orang tua. Lalu kemudian ketika ada ujian dadakan, ternyata itu bukan hasil pekerjaan sendiri. Pasti rasanya malu, pasti kemudian pada akhirnya merasa menyesal. Bagus ya kalau itu masih dirasakan. Kalau sudah tidak tahu malu dan nggak menyesal, itu kan bahaya gitu. Tapi kemudian dalam perjalanan bersama kita mendapati bahwa seharusnya apa yang kita kerjakan merupakan hasil daripada semua upaya perjuangan kita. Bagus atau tidak bagus hasilnya, tapi prosesnya kita lakukan sendiri, sehingga pada saatnya nanti kita bisa berbangga sambil memuliakan nama Tuhan, tentunya sebagai orang-orang percaya untuk apa yang murni kita kerjakan. Dan itu yang terjadi ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam karya layan Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya. Ketika mereka sungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawab, secara khusus dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini di Tesalonika, Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Lalu Allah yang mempercayakan pelayanan ini melayakkan Rasul Paulus, yang kemudian membuat mereka sungguh-sungguh berupaya untuk menyukakan Allah yang menguji hati, baik Rasul Paulus maupun jemaat di Tesalonika. Sebagaimana jemaat di Filipi, di Tesalonika, Rasul Paulus juga menghadapi begitu banyak hal, karena jemaat mula-mula, orang-orang Kristen awal-awal pertama merasakan berbagai macam bentuk penganiayaan yang terjadi oleh orang-orang Yunani Romawi pada saat itu di sekitar mereka, karena iman percaya mereka kepada Tuhan Allah. Tapi Paulus tetap berusaha, dan karena itu ia menyatakan di pasal 2 ayat 1, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Makanya kemudian Tesalonika ini juga diawali dengan salam, dan setelah itu rasa syukur yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika mengingat jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus bersyukur memuliakan nama Tuhan. Tapi yang paling penting kalau kita lihat di ayat 9, di sana dikatakan bahwa di bagian yang kedua ya, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil kepada kamu, Injil Allah kepada kamu. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, ini yang menjadi keunikan ya dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus.
Ia tidak hanya sekadar melayani, tapi ia juga mendirikan tenda. Makanya dalam perjalanan pelayanannya ia berjumpa dengan suami istri pembuat kemah, Aquila, Priscilla, yang sungguh-sungguh bekerja dengan sebaik-baiknya, bahkan menyerahkan hasil pekerjaan mereka untuk pekerjaan rasuli, memberitakan Injil kebenaran Allah dalam perjalanan kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Dan ketika Paulus bekerja sungguh-sungguh siang malam sembari memberitakan Injil Allah kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus merasakan sungguh kasih karunia dan penyertaan Tuhan Allah. Hal kedua yang perlu kita pahami bersama sebelum akhirnya kita melihat bagaimana gambaran gitu ya, betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Itu yang dilakukan Paulus dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini. Tapi kita mau melihat bahwa kalau motivasi Rasul Paulus adalah pada materi yang ia peroleh, itu terbantahkan dengan apa yang ia lakukan dalam karya layannya. Kalau apa yang ia lakukan bersama para rasul lainnya adalah untuk menyukacitakan gitu ya, menyukacitakan hati manusia, Rasul Paulus sampaikan di ayat 5 bacaan sebelumnya ya, dalam pasal 2 ini, karena kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Rasul Paulus punya motivasi yang murni. Motivasinya bukan hal-hal yang menyenangkan hati manusia, tapi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan Allah. Adakah motivasi kita semurni yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam peran dan tanggung jawab kita ketika menjadi ayah, menjadi ibu, juga dalam peran sebagai anak-anak di tengah keluarga kita? Apakah kita sungguh-sungguh mau membawa keluarga ini untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau kadang-kadang kita jatuh pada perlombaan yang mau menyenangkan hati diri sendiri atau sesama, supaya orang kenal kita baik, ya kita pura-pura saja baik, pura-pura saja bahagia, lalu kita pakai banyak topeng, lupa, jangan-jangan kita lupa wajah sebenarnya diri kita itu seperti apa. Dalam perjalanan pelayanan itulah makanya Rasul Paulus bandingkan, sebenarnya ayat 11 ini harus disandingkan dengan ayat 7. Ayat 7 bilang kan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Baru ayat 11, seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi tugas tanggung jawab yang sama dalam soal mengasuh, merawat, dalam soal menasihati dan menguatkan hatimu. Ini yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kita berkeluarga. Sungguhkah kita menjadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengasuh dan merawat anak, lalu sungguh-sungguh menasihati untuk menguatkan hati anak-anak? Atau kita hanya sekadar memberi nasihat tapi tidak mengerjakannya? Memberi nasihat supaya ada relasi kuasa, pokoknya yang paling benar adalah orang tua, anak-anak tidak selalu benar. Yang harus minta maaf adalah anak-anak, orang tua pantang minta maaf, padahal keliru. Apakah dalam relasi kita sebagai orang tua di tengah-tengah tugas tanggung jawab kita sebagai ayah maupun sebagai ibu, kita mendatangkan nasihat yang menguatkan hati anak-anak? Ataukah kita menjadi ayah atau ibu yang taunya hanya marah saja dan mendatangkan duka, luka, trauma pada kehidupan pertumbuhan, perkembangan anak-anak? Sadar tidak sadar kita menjadi orang tua yang demikian, yang karena motivasinya bukan menyenangkan hati Tuhan, hanya menyenangkan diri sendiri, lalu lupa bahwa warisan kebiasaan-kebiasaan baik, warisan nasihat-nasihat, warisan nasihat yang menguatkan hati itu penting dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Ini menjadi catatan bersama bagi kita untuk menghayati minggu Prapaskah, minggu kelima Prapaskah di saat ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang dalam relasi di tengah-tengah keluarga? Pelayanan kita yang paling awal itu kan di lingkup keluarga. Kita sudah menjadi
istri, suami, orang tua, anak, yang saling menguatkan hati, atau perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita melemahkan hati anggota keluarga lainnya. Sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan dari Rasul Paulus adalah supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Itu menjadi bagian dari tujuan bersama keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga GPB Jemaat Ebenezer Blitar, yang kemudian terhimpun dalam persekutuan jemaat yang menjadi saksi bagi masyarakat. Sudahkah kita saling menasihati untuk menguatkan atau menasihati untuk menjatuhkan? Kadang-kadang kita lalai di sana. Ceritanya, kemasannya menasihati, tapi kita cenderung menghakimi. Orang lain punya kesalahan bisa kita lihat dengan jelas, padahal kita punya kesalahan jauh lebih besar. Ya puji Tuhan kok nggak ada kesalahan, tapi bukankah Allah yang seharusnya menjadi hakim atas kita? Bukan kita menjadi hakim atas sesama di sekitar kehidupan kita, termasuk dalam persekutuan jemaat Tuhan. Mari juga kita menghayati bersama. Apakah kita sungguh-sungguh hadir, baik dalam persekutuan di rumah-rumah maupun di gedung gereja, hadir dalam nasihat untuk menguatkan ataukah menjatuhkan? Adakah kemuliaan Allah yang menjadi tujuan utama, ataukah kemuliaan diri? Oh, karena saya makanya dia berubah, karena saya yang nasihati makanya hidupnya baik-baik saja. Kita sedang keliru di sana. Seharusnya dalam kebersamaan kita menjadi orang-orang yang saling menguatkan, sehingga persekutuan yang terdiri dari orang-orang lemah, cacat, tidak layak, bercela ini adalah persekutuan yang saling membantu, saling menguatkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Mari belajar, bukan hanya meneladani, tapi juga menjadi teladan dalam perjalanan kehidupan kita, kini sampai nanti, sampai Tuhan panggil pulang kita kembali. Kita menjadi orang-orang yang merespons cinta kasih Allah juga dengan cinta kasih dalam kehidupan kita di keluarga, jemaat, dan masyarakat, untuk menguatkan kita bersama, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, ya
tenggelam, pandanglah badannya. Tuhan Yesuslah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Mari kita tenangkan hati untuk kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang memampukan kami untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi. Sebagai gereja-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk tiap hal yang Tuhan anugerahkan, termasuk hikmat-Mu Tuhan yang melingkupi tiap hamba-hamba-Mu, sehingga seluruh tugas tanggung jawab penataan, pelayanan yang dilakukan di seputar pelayanan memuliakan nama Tuhan boleh dijalankan dengan sungguh-sungguh, memfokuskan kehidupan pelayanan kami hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan kemampuan yang asalnya daripada Tuhan. Ketika kami kuat sehat di dalam Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk melakukan berbagai perkara, termasuk pelayanan yang boleh kami jalankan di saat ini. Kami percaya rahmat, cinta kasih Allah bersama-sama dengan masing-masing keluarga yang beribadah, juga bersama dengan semua pelayan yang bertugas. Bapak Diaken Leo Lumban Gaul, Bapak Diaken Harapan Sitompul, Bapak Penatua Michael Rompis, Ibu Ike yang boleh menata dan melayani proses rekaman di hari ini untuk kemudian menjadi bagian dalam proses ibadah yang terjadi di saat ini. Biarlah cinta kasih Allah yang senantiasa tercurah dalam perjalanan kehidupan mereka pribadi dan keluarga. Kami yakin ketika mereka mau menyisihkan waktu untuk melayani Engkau Tuhan, Tuhan perhitungkan setiap jerih juang mereka dalam tugas tanggung jawab menata dan melayani pekerjaan, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau juga mampukan kami untuk terus melayani dalam berbagai macam hal, dalam tugas dan peran kami di rumah kami masing-masing. Biarlah rahmat Tuhan melingkupi, memampukan tiap-tiap keluarga dalam gumul juang yang ada. Kasih Allah beserta dalam peran yang dimainkan dalam seluruh tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Tiap anggota keluarga, suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, kakak, adik, dan semua fungsi serta tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah kami menjalankannya dengan penuh sukacita syukur, sambil kami meluruskan motivasi kami untuk menyenangkan, menyukakan hati Allah saja. Dan biarlah Tuhan, kami percaya bahwa berkat Tuhan sudah dan senantiasa tersedia. Kami yang bergumul dalam hal ekonomi, dalam kehidupan pendidikan anak-anak, dalam pekerjaan, dalam berbagai macam hal, kami percaya bahwa segala perkara
dapat kami tanggung karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami memikul beban yang terlalu berat yang tidak mampu kami pikul. Biarlah kami menjalaninya dengan iman, sambil kami terus percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan dan perlukan. Kami mohon belas kasih sayang Tuhan menyertai perjalanan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami ke depan, gereja-gereja Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang ada, juga bangsa dan negara yang kami cintai serta dunia ini. Biarlah rahmat Tuhan beserta, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup bersama, menghadapi setiap pergumulan dan perjuangan bersama, termasuk melawan virus COVID-19 ini. Rahmat Tuhan beserta dan memampukan kami untuk tetap berkreasi, menggunakan hikmat Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan ajaib yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami di tengah keluarga, jemaat maupun masyarakat. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Blitar. Kami percaya cinta kasih dan rahmat Tuhan tercurah, juga pemerintah daerah yang ada. Biarlah rahmat Tuhan beserta, sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, itu hanya untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. Dan kami yakin tiap anak-anak Tuhan yang boleh ada dalam setiap pekerjaan-pekerjaan memuliakan nama Tuhan, tiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk memiliki berbagai macam hal dan kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, menetapkan kebijakan-kebijakan yang ada, biarlah mereka boleh menjunjung tinggi kebenaran dalam rasa takut dan cinta akan Tuhan, berpihak pada kebenaran dan keadilan, sehingga anak-anakmu boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami yakin, kami percaya sungguh bahwa seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, pendidikan, dan apapun yang kami sedang lakukan di saat ini, sungguh-sungguh Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Kami mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Layakan kami Tuhan mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dan ketika kami mendapatkan pengampunan dari-Mu, biarlah kami boleh berjalan hanya seturut kasih, rahmat, dan kehendak Tuhan saja. Ini pinta doa, rasa syukur, permohonan, serta sembahyang kami Tuhan. Kami alaskan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari bersyukur dan bernyanyi dari Kitab Bakti 89 ayat 1 dan 5. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini
untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa syukur. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Dan Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan kita kembali dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan. Ada intan cemerlang dalam rumpur yang keruh, cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Bila tiba saatnya Tuhan datang segera, kita pun bersamanya berkilauan selamanya. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kamu.